Wanita itu kekuatannya ada di kesabaran. Kalau kesabaran dia tahan, dia akan menangis. Kalau kesabarannya habis, dia akan marah. Tapi kalau kesabarannya tidak pernah dihargai, dia akan pergi. Dan jangan pernah harap dia akan kembali. Wanita biasanya memiliki 3 batas kesabaran, di mana laki-laki jangan pernah melanggar 3 batas kesabaran wanita. Pertama, apabila kamu melanggarnya, maka cinta yang ada di dalam lubuk hati pasanganmu akan hilang. Jangan pernah membohongi wanita, karena wanita cenderung memiliki ingatan 1000 kali lebih dalam daripada laki-laki. Sekali kamu membohonginya, maka dia tidak akan bisa melupakannya. 2. Jangan pernah bersikap dingin kepada wanita, karena wanita lebih cenderung mudah tersakiti dibanding laki-laki. Sekali kamu bersikap dingin kepada wanita, maka harapannya akan berubah menjadi kekecewaan. 3. Jangan pernah menyakiti hati wanita yang mencintaimu, karena dia bisa saja berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi apabila kamu terus melakukannya berulang-ulang, maka kamu akan kehilangannya. Sebenarnya banyak laki-laki tidak sadar menyakiti hati wanita, karena dia berpikir wanita itu masih mencintainya, masih akan memaafkannya, masih akan memberikan kesempatan 1 kali lagi. Tapi pada saat wanita itu sadar, bagaimanapun cara kamu merayunya atau menginginkan dia kembali, wanitamu tidak akan melihatmu sedikit pun. Teruntuk wanita yang bergelar tulang rusuk sekaligus tulang punggung, semoga pundak dan kakimu semakin dikuatkan ya. Tetap semangat, kalian sungguh luar biasa. Wanita hebat adalah yang bisa tetap berada dalam situasi apapun, tetap bertahan untuk terus berjuang dan berkorban. Meski hidupnya penuh dengan luka, kecewa, dan kesedihan, tetap tersenyum walau banyak air mata yang menetes di pipinya, seakan-akan hidupnya sempurna. Tetap kuat menjalani takdir hidupnya, sepahit apapun, dan hanya satu doanya. Semoga tetap diberi ketegaran dan percaya semua akan indah pada waktunya. Tetaplah menjadi perempuan yang kuat, tangguh, dan tak mudah rapuh. Berdamailah dengan keadaan yang mungkin sulit untuk bisa diubah. Ikhlaskanlah hal-hal yang sudah terjadi. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Semoga suatu saat nanti Allah ganti dengan kebahagiaan yang luar biasa. Wanita hebat bukan karena dia cantik. Wanita hebat bukan karena dia kaya. Wanita hebat bukan karena dia pintar, dan bukan pula di sampingnya ada lelaki ganteng ataupun kaya. Tetapi wanita hebat adalah wanita yang mampu terus berdiri menyelesaikan masalahnya, mampu berdoa dan percaya kepada Tuhan yang memberinya kekuatan. Wanita hebat melukis kekuatannya melalui proses kehidupan, bersabar saat tertekan, tersenyum saat menangis, diam saat terhina, dan mempesona karena memaafkan. Sepintar-pintarnya wanita dalam ilmu agama, ia tetap merindukan sosok yang mampu membimbingnya menuju kebaikan. Sekuat-kuatnya ia mencari nafkah, tetap ingin dinafkahi dengan kasih sayang. Semandiri apapun ia menjalani hidup, tetap butuh pelukan, perhatian, dan dimanja dalam cinta yang tulus. Di balik kekuatannya, ada kerinduan akan rasa aman dan dicintai sepenuh hati. Karena menjadi kuat bukan berarti tak butuh kasih. Perempuan itu pada dasarnya banyak bicara, cerewet. Kalau senang dia teriak, kalau sedih dia curhat, kalau kesal dia ngomel, kalau marah dia membentak. Begitulah perempuan. Justru ketika perempuan diam, itu pertanda mereka lelah. Ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Kata-kata hari ini, Bang? Jangan sia-siakan wanita mandiri, karena kalau dia sudah beraksi, kamu bukan levelnya lagi.
Yang membuat perempuan itu berkelas adalah ilmunya. Yang membuat perempuan itu cantik adalah akhlaknya. Yang membuat perempuan itu mahal adalah rasa malunya. Yang membuat perempuan istimewa adalah ketaatannya. Dan yang membuat perempuan itu menarik adalah positive vibes-nya. Sebenarnya wanita itu paling mudah diatur jika kamu memperlakukannya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Maka tingkah lakunya akan seperti anak kecil yang selalu ingin manja kepadamu. Jika kamu memperlakukannya dengan kasar dan semena-mena, maka sifatnya pun akan keras seperti batu. Sebab hatinya adalah hal yang terpenting yang harus dia jaga. Jika kamu ingin diperlakukan baik, maka kamu harus memberi contoh yang baik pada wanitamu. Perempuan mandiri itu egois, keras kepala. Tahu kenapa? Karena selama ini mereka berjuang sendirian, berusaha sendiri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Perempuan mandiri tidak takut sendirian, mereka lebih takut memilih laki-laki yang salah. Materi nomor sekian, mau ganteng, kaya, tapi tidak bisa menghargai perempuan, dia nggak segan-segan meninggalkan laki-laki tersebut. Yang ku tahu, semandiri-mandirinya perempuan, mereka masih membutuhkan tempat untuk pulang. Sekuat-kuatnya perempuan, mereka masih membutuhkan sandaran. Bukan berarti perempuan lemah, tapi perempuan mandiri juga manusia, yang pada akhirnya ketika mereka tidak menemukan orang yang tepat, perempuan mandiri akan memperjuangkan dan membahagiakan orang-orang sekitarnya, termasuk dirinya sendiri. Perempuan itu istimewa. Saat ia kecil, ia menjadi pembuka pintu surga untuk kedua orang tuanya. Saat ia dewasa, dia menjadi penyempurna separuh agama dari suaminya. Dan ketika ia menjadi seorang ibu, maka doa-doanya mustajab untuk anak-anaknya, dan dia pun menjadi ilmu pertama untuk buah hatinya. Mudah-mudahan setiap perempuan wanita muslimah diberikan ketangguhan oleh Allah dalam ilmu, iman, amal, mental, dan semoga setiap wanita muslimah dimanapun berada dimuliakan Allah dunia akhirat. Barakallahu fiik. Kalau kamu melihat seorang wanita yang kuat, hebat, mandiri, jangan heran. Dia bisa seperti hari ini karena dia sudah melewati begitu banyak hal yang menyakitinya, menghancurkannya, tapi kemudian membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat seperti hari ini. Wanita hebat adalah yang bisa tetap berada dalam situasi apapun, tetap bertahan untuk terus berjuang dan berkorban, meski hidupnya penuh dengan luka, kecewa, dan kesedihan. Tetap tersenyum walau banyak air mata yang menetes di pipinya, seakan-akan hidupnya sempurna. Tetap kuat menjalani takdir hidupnya, sepahit apapun, dan hanya satu doanya. Semoga tetap diberi ketegaran dan percaya semua akan indah pada waktunya. Orang bertanya, sebenarnya lebih baik mana sih, wanita karir, wanita yang bekerja, atau wanita yang di rumah? Jawabannya yang mana? Dua-duanya sama-sama hebat, karena setiap orang kondisinya berbeda. Orang yang Allah anugerahi, alhamdulillah, menjadi ibu rumah tangga itu hebat. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tiada hentinya dan tiada jam kerjanya. Betul ya, ibu-ibu rumah tangga ya? Dia bisa jadi chef, dia bisa jadi menteri keuangan, dia bisa menjadi dokter untuk orang di rumah, dia bisa jadi cleaning service. Itu pekerjaan yang tiada habisnya. Jadi ibu rumah tangga juga hebat. Bersyukurlah para ibu rumah tangga yang Allah karuniakan bisa berada di rumah. Alhamdulillah, mungkin suaminya telah mencukupi kehidupan rumah tangga baik-baik, alhamdulillah. Tapi juga luar biasa wanita-wanita bekerja. Kenapa? Karena dia bekerja dengan berbagai macam alasan. Beberapa di antaranya adalah, jadi kita nggak boleh mengatakan wanita bekerja itu tidak sesuai kodrat dan sebagainya. Karena wanita bekerja di luar, maksudnya itu juga karena berbagai macam keadaan. Tetaplah menjadi perempuan yang kuat, tangguh, dan tak mudah rapuh. Berdamailah dengan keadaan yang mungkin sulit untuk bisa diubah. Ikhlaskanlah hal-hal yang sudah terjadi. Jangan pernah menyerah dengan keadaan.
Semoga suatu saat nanti Allah ganti dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kamu mau tahu jeleknya perempuan mandiri? Dia tidak akan pernah mempermasalahkan tentang masalah keuangan. Namun sekali dia merasa tidak dihargai dan hanya dimanfaatkan, dia akan meninggalkanmu. Mau seganteng dan sekaya apapun seorang pria, maka tidak akan ada harganya di matanya. Jadi kalau kamu menemukan perempuan yang seperti ini, jangan pernah bermain dengannya. Karena dia tidak menganggap laki-laki sebagai ATM berjalan, tetapi menganggap laki-laki sebagai orang yang harus melengkapi kebahagiaannya. Ingat itu. Wanita hebat adalah yang bisa tetap berada dalam situasi apapun, tetap bertahan untuk terus berjuang dan berkorban, meski hidupnya penuh dengan luka, kecewa, dan kesedihan. Tetap tersenyum walau banyak air mata yang menetes di pipinya, seakan-akan hidupnya sempurna. Tetap kuat menjalani takdir hidupnya, sepahit apapun, dan hanya satu doanya. Semoga tetap diberi ketegaran dan percaya semua akan indah pada waktunya. Mau tau nggak ciri-ciri wanita yang cintanya tuh tulus banget? Simpan video ini ya, biar lo tetap ingat gitu. Wanita yang tulus mencintai itu biasanya dia tuh bucin banget dan selalu ngasih perhatian yang lebih, dan dia akan menangis saat lo mulai aneh-aneh. Dia selalu minta waktu lo, dia selalu minta kabar lo, dia selalu ngelarang lo itu supaya lo tuh jadi lebih baik. Kalau misalnya lo udah nggak nemuin ciri-ciri di atas, hati-hati nih, lo biasanya lagi diuji atau dia lagi marah sama lo. Tapi bisa jadi sebentar lagi lo akan kehilangan dia. So, pesan gue satu, jaga baik-baik wanita lo ini. Kenapa? Karena susah banget coy nyari wanita yang kayak gini. Buat perempuan, jangan sibuk mempercantik fisik. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, tapi sibuklah mempercantik hati, karena kecantikan hati membuat laki-laki menatap. Jangan mudah menyakiti hati perempuan. Saat kamu terbersit untuk menyakiti hati perempuan, bayangkanlah wajah ibumu, karena ibumu adalah seorang perempuan. Ketika kamu ingin menyakiti seorang perempuan, bayangkanlah wajah adik atau kakak perempuan. Atau bayangkanlah jika engkau punya anak perempuan, bayangkanlah wajah anak perempuan. Jika sudah terbersit bayangan itu, kamu tidak akan punya pikiran untuk menyakiti hati perempuan. Kalau lu punya cewek yang suka curigaan, suka cemburuan, suka nyebelin, suka ngeselin, itu harus dipertahanin sih. Lo tahu nggak sih kenapa? Kenapa tuh? Karena perempuan yang kayak gitu itu adalah perempuan yang mencintai dengan tulus. Sederhananya begini, perempuan itu akan kembali menjadi sosok anak kecil ketika ia menemukan rumah ternyamannya setelah ayahnya. Dan yang pasti adalah perempuan akan sangat peduli sama sesuatu yang sangat berharga di mata dia. Jadi buat laki-laki yang pernah digituin sama ceweknya, jangan pernah ngerasa itu adalah hal yang berlebihan, karena itu adalah bentuk rasa kasih sayang dan kepedulian yang tulus dari cewek lo. Tidak ada perempuan yang tidak cantik. Catat baik-baip. Istri cantik itu tidak menjamin kebahagiaan. Yang Ahilman maksud itu bukan cantik fisiknya, tapi cantik hatinya. Khadijah itu mohon maaf, fisiknya disebutkan dalam sejarah tidak terlalu cantik. Fisiknya biasa saja. Dibanding Aisyah, itu cantikan Aisyah. Aisyah itu Masya Allah ya. Kenapa Nabi Muhammad Masya Allah dalam mimpinya masih ngigo manggilnya siapa? Khadijah. Bukan Aisyah. Kenapa coba? Karena Khadijah itu bukan hanya cantik fisiknya, tapi cantik hatinya. Yang paling membuat Khadijah itu cantik apa? Ketika Nabi Muhammad punya masalah, ketika menatap Khadijah, langsung hilang masalahnya. Surganya wanita bukan berada di tempat yang mewah, bukan juga berada di tangan laki-laki tampan, juga bukan berada di pelukan lelaki berdasi, tapi jika dia berada di tangan laki-laki yang bertanggung jawab,
yang menghargainya, mencintainya, menyayanginya, dan selalu setia padanya meskipun ada yang lebih sempurna. Karena tidak semua wanita silau dengan materi. Mau tahu sifatnya perempuan? Marahnya adalah rindu, cemburunya adalah sayang, cerewetnya adalah peduli, manjanya adalah rasa nyaman, takutnya adalah tak ingin pisah, diamnya adalah ingin dimengerti, tangisnya adalah kelembutan, berisiknya adalah kebahagiaan, aturannya adalah cara melindungimu. Dia adalah manusia yang rumit, dan pahami dia dengan kedewasaan. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Cermin itu kalau sudah pecah, kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Hati perempuan itu mudah memaafkan, tapi tak mudah melupakan. Kalau sudah menggores hati luka di hati perempuan, maka kita akan sulit untuk mengembalikan perasaan baik itu. Pesan untuk para suami, untuk laki-laki, jangan mudah menyakiti hati perempuan. Saat kamu terbersit untuk menyakiti hati perempuan, bayangkanlah wajah ibumu, karena ibumu adalah seorang perempuan. Ketika kamu ingin menyakiti seorang perempuan, bayangkanlah wajah adik atau kakak perempuan. Atau bayangkanlah jika engkau punya anak perempuan, bayangkanlah wajah anak perempuan. Jika sudah terbersit bayangan itu, kamu tidak akan punya pikiran untuk menyakiti hati perempuan. Mungkin rela sih. Gak mungkin rela. Perempuan-perempuan hebat, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Sadarlah bahwa perjalanan yang telah kau lalui itu adalah bagian dari perjuanganmu sendiri. Hanya dirimu sendiri yang tahu bagaimana lelahnya kamu. Hanya dirimu sendiri yang tahu betapa hebatnya kamu berusaha berjalan dan melewati semua hujan badai ini. Teruslah melangkah, perempuan-perempuan hebat. Kamu layak bangga pada dirimu sendiri karena kehebatan diri kamu itu. Kenapa wanita harus mandiri dan berkelas? Kenapa wanita harus punya uang sendiri? Karena laki-laki itu cuma titipan Tuhan yang kapanpun bisa pergi diambil Tuhan atau diambil orang lain. Makanya jadi wanita itu gak cuma cantik di muka, tapi juga harus mandiri, berkelas, dan bekerja keras. Justru yang saya lihat ya, kebanyakan wanita zaman sekarang itu mandiri. Tipe yang kalau dia ingin sesuatu, dia akan berusaha sendiri, dia buat sampai jadi. Dia akan muter otak cari jalan yang mungkin daripada harus bergantung sama orang lain. Tipe pekerja dan bukan meminta-minta. Dan pada akhirnya wanita-wanita seperti ini menghasilkan lebih banyak daripada yang bisa dihasilkan oleh laki-laki. Saya pernah membaca sebuah syair yang sampai sekarang saya masih ingat. Wanita diciptakan dari tulang rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk dijadikan atasannya, bukan dari kakinya untuk dijadikan alasnya, tapi dari sisinya untuk dijadikan teman hidupnya. Dekat dengan lengan untuk dilindungi, dan dekat dengan hati untuk dicintai. Saat lajang, seorang wanita akan menjadi tanggung jawab ayahnya. Dan ketika menikah, seorang wanita akan menjadi tanggung jawab suaminya. Tapi pada kenyataannya saat ini adalah kodrat seorang wanita yang menjadi tulang rusuk pun akan berubah menjadi tulang punggung keluarga. Semangat untuk para wanita yang dipaksa oleh keadaan untuk menjadi pekerja keras. Dan untuk para suami, hargailah seorang istri yang berada di sampingmu saat ini. Karena sampai sejauh ini mereka adalah wanita-wanita yang hebat.